balik lagi nih guys ke Cap Orang Lama. Kisah lama mengawal peradaban baru. Oh, lu nggak tahu ya? Nggak apa-apa kan baru. Jadi hari ini nih ada tamu ya. Mami, kalau kemarin-kemarin kan cuman gua nih. Masa yang punya masalah gua doang nih, gak di bagian lain. Nah hari ini ada orang nih yang punya banyak masalah juga dalam hidupnya nih. Ya biasa anak muda-muda labil gitu ya. Ababil ya? Ababil. Gak sadar diri. Nah, mau perkenalan dulu diri kami. Oke, perkenalan dulu ya. Perkenalkan semuanya, nama gue Fahmi. Umur. Gue masih, mungkin muka gue kelihatan tua, tapi sebenarnya gue 22 tahun, lebih muda dari dia. Nah, ini temen gue, beda. Baik. Dua-duanya temen gue nih. Iya, sama Om Meldi. Nah, Om Meldi boleh umur di atas nih, tapi tetap teman sama yang muda. Mantap. Oke guys, hari ini kita bakal bahas mengenai Perang Vietnam. Tahu gak Perang Vietnam? Gue tuh gak pernah tahu nih sebelum ngobrol sama Om Meldi nih sebelumnya. Lu gak tahu ya? Kagak pernah tahu. Lu tau Bang? Tahu dong. Tahu lu. Gue gak suka belajar sejarah dulu, gue sukanya hitung-hitungan kalau. Ya maklum ya. Harus tahu hitung-hitungan. Oke nih, Om boleh dibuka nih ceritanya mengenai Perang Vietnam, Om. Iya, oke, thank you ya. Fam, thank you ya, udah datang juga nih. Tertarik nih, gue bangga nih. Ya, alumni ITB men. Ya, kan, main ya. Matematikanya kuat men. Ya. Kuatan dia, Mama. Oh, ini ada. Oke. Kisah Perang Vietnam ini menarik sekali. Mungkin banyak generasi sekarang nggak tahu nih. Fam. Perang ini adalah perang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Perang terbesar dan terlama. Tahu nggak berapa tahun Perang Vietnam? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun men. 20 tahun dari tanggal 1 November 1955 sampai 30 April 1975. Dan itu perang antara dua negara yang tidak seimbang. Yaitu negara pemenang Perang Dunia Kedua yang udah jadi adidaya waktu itu selain Soviet itu Amerika Serikat lawan negara kecil di Asia. Negara yang boleh bilang nggak dilirik ya. Vietnam, bro. Oh jadi ini US lawan Vietnam, Om? Yuk, kan? Ya, Om. Iya kan? Itu kalau lu tahu main nggak? ini nih FIFA nih US lawan Vietnam, gue yakin US menang. Lu tahu nggak? Perang itu dimenangkan oleh siapa? Sama siapa, Om? Siapa? Sama Vietnam, bro. Ngeri ya lo? Ya? Salah. Ngeri ya? Nah, makanya gue tertarik untuk cerita nih mengenai Perang Vietnam. Bukan cerita perangnya, tapi apa di balik itu yang membuat Vietnam ini memenangkan peperangan. Menurut gue, kisah-kisah bagaimana kemenangan Vietnam berstrategi ini bisa menjadi ilham buat kita. Bisa inspirasi buat kita. Bahwa besar tak selamanya bagus. Kecil tak selamanya jelek juga gitu. Ya maksudnya ya. Nah ini kan yang terjadi di Perang Vietnam nih ya. Nah, gue prolog aja dikit, nanti kita ngobrol ya. Perang Vietnam itu Amerika dengan segala persenjataan yang canggih dan pasukannya yang besar-besar itu menyerang Vietnam. Menyerang Vietnam, masuk ke dalam hutan-hutan ya. Tapi apa daya? Ya. Mereka dengan postur-postur yang besar dan bermain lama, endurance kan, di negara orang lain yang tropis, mereka akhirnya angkat bendera putih dan pulang kembali ke Washington, pulang kembali ke Amerika. Ya, ada beberapa hal yang menarik di situ yang saya lihat. Vietnam ini walaupun kecil tapi dia berstrategi. Jadi ini salah satu yang kita mesti pelajarin ya, bahwa strategi lapangan yang jitu akan mengalahkan prediksi di atas kertas. Dunia tuh mikir, ini perang waktu 1 November 1955 waktu Amerika hajar Vietnam, dunia pas semua mikir, ini perang sebentar aja nih. Lalap nih, udah nih. Ya kan? Kayak Itali lawan kita main bola. Kira-kira gitu ya. Lantai dong. Ternyata gila ternyata mereka terseok-seok. Ya. Salah satu
yang menjadi keunggulan yang tadi saya bilang kenapa kecil menjadi kekuatan, karena bergerak di medan tempur ke hutan gerilya dengan badan yang besar dan peralatan yang banyak, itu melelahkan. Itu yang tidak diprediksi oleh Amerika. Jadi mereka menang banyak, menang gede, menang kaya, tetapi Vietnam waktu itu kan Vietcong ya, Vietnam Utara nih, Vietcong nih, dengan badan yang kecil, logistik yang seadanya. Jadi mereka tuh kisahnya, kalau bekal orang Amerika kan satu ransel tuh isinya makanan, minuman, kaleng segala macam kan ya. Iya. Kalau dia men untuk bertahan 2 hari lemper men. Jadi satu kepala nasi bro. Karena badannya juga kecil. Dan mereka survival kan di jungle. Biasa makan lalap kayak kita nih. Jadi akhirnya apa? Tertatih-tatih mereka secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini strategi gila banget. Nanti ada strategi lain yang lebih gila lagi ya di Vietnam ya. Strategi ini dan nanti habis 2 kita ngobrol. Hukum perang di Amerika. Pernah dengar yang namanya no one left behind. Yaitu lo nggak boleh tinggalin temen lo gitu. Waktu lo ikut himpunan kan lu? Ikut himpunan. Pos. Iya. Ikut OS kan nggak boleh mesti solider ya. Harus solidaritas. Dia solidaritas bro. Jadi kalau orang kena kaki nih, kena ketembak, nggak boleh tinggalin. Nggak boleh tinggalin. Orang mati aja harus diangkat. Artinya adalah kalau satu peleton itu 10 orang misalnya ya, satu kena, sama aja kena 3 orang. Kenapa? Karena mesti diangkat. Jadi satu peluru will kill 3 persons. Ini karena hukum itu begitu. Sehingga mereka nggak matiin tuh tentara Amerika waktu dibidik. Tapi mereka tembak kakinya supaya nggak bisa jalan. Supaya lo luka. Pertama lo luka, lo akan menjatuhkan mental platoon lo. Yang kedua, lo akan mematikan temen lo juga 2 orang karena mesti ngangkat lo. Itu beban lagi. Nah ini strategi yang digunakan oleh Vietnam. Oleh Vietnam waktu mereka hajar itu di lapangan. Tapi di luar lapangan, di luar medan tempur, ada satu strategi lagi yang gila menurut gue. Nah ini karena apa? Dia pelajaran psikologisnya tentang Amerika. Tentu di awal-awal mereka nggak langsung punya strategi itu, tapi sambil berjalan mereka menemukan strategi itu apa? Anak-anak muda ini kan mentalnya ya mental anak muda. Mental party, mental apa. Jadi dicekokin hero men. Dicekokin narkoba men. Pasukannya teler bos. Jadi mereka pikir nih kalau gue perang, gue kayak kerja. Balik ke barak, gue party lagi. Hancur mental. Terus ada penyakit namanya dulu ya, maaf ya, ini penyakit kelamin bos. Vietnam Rose. Jadi kalau dia main lagi, dia melakukan ya, tahu lah. Jadi penyakit bro. Penyakit, kenapa dibilang Rose? Dia kayak mawar bos, di ininya tuh. Jadi gue gatal men. Lu pasukan yang kayak begitu gimana mau perang? Nah ini lu bayangin ya, dari mulai badan, logistik, kemudian cara mereka untuk menembak musuhnya supaya satu peluru matiin 3, kemudian secara psikologis mereka rusak dengan narkoba dan wanita. Kayak lagu dangdut nih, narkoba dan wanita ya. Amerika kagak tahan bro. Ini satu kisah yang nyata terjadi. Ini menarik kenapa kita angkat untuk obrolan kita, karena apapun kita, siapapun kita bekerja dan berbisnis harus punya strategi yang jitu. Perang Vietnam itu memperlihatkan kepada kita strategi lapangan yang jitu, baik dari sisi sosiologis, antropologis, budaya kan, dan juga psikologis. Itu dibutuhkan untuk memenangkan persaingan ketika lo berhadapan dengan giant. Gitu. Jadi benar-benar harus strategi lapangan sih. Harus strategi lapangan yang clear tuh, Fam. Ya supaya apa? Supaya kita bisa menangin tuh. Nah ini penting kita mengetahui. Jadi nggak bisa kita cuma modal gini. Oh, gue duitnya banyak. Ini misalnya gini, gue duitnya banyak, gue anak orang kaya, gue pasti sukses. Nggak begitu ceritanya. Di atas kertas memang benar. Tapi lu kena strategi lapangan. Wah, lu Vietnam Rose men.
Wah, kenal. Gitu kira-kira sih. duit malah main gitu mulu. Gitu kira-kira bro. Gitu. Ngeri bro. Ngeri. Kalau saya sih kebayang tadi om, yang strategi nembak satu kaki dapat 3 tuh ya. Itu kayak sales ya jadinya ya. Iya men. Referensi. Iya. Referensi tapi injury. Jadi gue misalnya nih gue dapat pelanggan nih Fahmi. Nanti Fahmi, dari Fahmi gue tanyain ada orang tuanya gak, ada temennya gak, Dapat tiga. minimal dapat 3. minimal dapat Karena gini itu lu pinter banget men. Jadi kan gini men. Satu kaum akan bergaul dengan kaum yang sama kan. Ya kalau Fahmi ini nggak mungkin bergaul dengan orang yang berbeda sama dia. Iya. Kalau dia ini cocok dengan barang lu, pasti teman-temannya cocok. Pasti. Bener juga lu. Oke. Sip. Jadi Bisa lebih dari 3 jam. bisa. Bisa selusin dong. Kan tiga. Angkat. Iya. Gue kebayang ya. Tapi waktu dia tembak satu men nih. Dia tembak satu kan 3 orang mati. Misalnya 10 orang. Dia tembak 3 orang. Berarti habis dong tuh. Jadi 10 orang. Lu tembak 3 orang aja. Berarti habis tuh masukan bos. Ya? Habis men. Itu strategi men. Strategi. Baik lagi sih. Jadinya ke lapangannya, bagaimana orang menguasai lapangan, sosiologi, antropologi yang gue juga gak tahu. Iya, gua tertarik di sini ya, tertarik. Kita tuh selalu lupa. Kita pikir ya ilmu-ilmu yang sosial itu nggak guna. Padahal dia amat sangat berguna. Itu kan ilmu sosial semua. Dia psikologi di Unpad doang yang eksakta, yang IPA. Tapi di lain tempat kan sosial itu. Ya, mata kuliah sosial ya. Apa namanya jurusan sosial. Nah, Belanda waktu ngalahin Aceh 1904. 1873 panjang men. 1904 itu antropologi bro. Stokrobrnya itu adalah seorang Belanda yang ditugaskan oleh kerajaan untuk mempelajari bagaimana budaya orang Aceh, bagaimana agamanya mereka. Jadi dia pura-puranya jadi agama orang Aceh bos. Dia pura-pura ya, tapi disikat di dalam men. Jadi dia tahu kelemahannya. Itu antropologi. Bali baru jatuh kan 1905. Karena dia adatnya kuat tuh. Pelajaran dulu tuh. Makassar itu 1905, Bali 1910 kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya. Nggak salah, yang penting ya ada lah. Gitu ya. Tapi mereka 3 daerah itu ada daerah yang lama untuk bisa ditaklukkan oleh Belanda. Kenapa? Karena menggunakan antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Nah, ini kembali lagi nih. Gue agak jauh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena namanya orang lama ya. Gini, Belanda waktu dia jajah Indonesia, dia menginginkan seluruh Nusantara ini menjadi Grand Plantation. Jadi perkebunan raya. Jadi apa tuh? Pokoknya lu kebun gue di sono. Udah aja. Kebun gue di sono. Sehingga penduduk pribumi tidak boleh pintar. Makanya dia hanya bikin 2 sekolah kejuruan. Yaitu sekolah teknis, technical school ya, tahun 1920 ya. 1920 ya. Sama Stovia kalau nggak salah 1928 ya. Jadi yang dicetak sama dia buat pribumi apa? Teknisi sama dokter, bos. Tapi chemical school, apalagi tuh, antropologi, sekolah antropologi, psikologi. Lu nggak usah tahu lah, lu nggak usah tahu gituan. Lu tahu bisa kerja. Nggak tahu kalau ada wabah lu bisa obatin. Nah ini yang mesti kita pikirin zaman sekarang. Ilmu itu kita mesti pelajari. Seorang marketers, dia kan banyaknya marketers sih, orang di kerja atau orang mau bisnis atau siapapun juga, itu mesti mengetahui bagaimana sih psikologinya konsumen, perilaku mereka, ya. Sikap-sikap mereka terhadap satu komoditi produk. Kalau lo mau masuk ke satu daerah, gimana sih adat budayanya? Jangan-jangan misalnya ada nama-nama produk tertentu yang di daerah itu adalah nama jorok gitu kan? Ya kan kagak mungkin diterima ya, misalnya ya. Atau lo misalnya jual alkohol di Aceh, mana bisa? Ya itu kan antropologi kan? Antropologi kan sosiologi bos. Jadi budaya dan juga bagaimana itu bisa berkembang di masyarakat. Pelajarin pola-pola sosial di masyarakat itu. Ini yang seringkali luput sama kita, dan luput sama bukan hanya sama generasi-generasi baru, tapi termasuk generasi-generasi saya dan mungkin sebelum saya, karena warisannya didikan Belanda itu tidak menganggap penting perkara-perkara psikologi, antropologi. Padahal ketika kita kuasai itu, kita kuasai bagaimana menguasai manusia.
Bagaimana menguasai medan pertempuran. Balik lagi ke Vietnam. Inilah yang dikuasai oleh orang-orang Viet Cong pada saat itu. Gitu kira-kira. Nah, ini kan Om Eldi nih udah banyak banget nih ngomong nih. Gue kagak tahan men, iya kan? Itu ya penyakit orang lama tuh kebanyakan tahu jadi. Kacau nih gue kacau. Kebanyakan tahu jadi Kacau. jalan terus tuh omongan. Kacau. Nah sekarang kita kan gue juga udah ngomong nih, kita mau dengar nih dari Fahmi itu dari cerita yang diceritain sama Om Eldi nih. Ada gak sih lu penyakit lu yang sekarang maksudnya ya yang bukan Vietnam Rose yang bukan, sorry. Maksudnya yang lu rasain sekarang tuh, jadi misalnya kayak masa lalu, gue tau lah umur kayak lu pasti banyak masalah nih, ya gue juga. Tapi ya makanya gue minta lu coba share nih, ada gak yang hubungan nih sama yang tadi tuh yang diceritain Om Eldi. Kurang lebih gini sih Chen ya, kalau menurut gue nih Chen, dari yang Meldi ceritain tadi, gue ngerasa itu kena banget ke gue Chen. Lah kenapa? Nah, bener. Di atas Jangan karena kertas. di channel kita nih lu bilang gitu. Ya beneran, ini gue ngerasain. Kertas ya? Langsung. Gak di atas kertas. Itu tuh bisa jadi sama strategi lapangan tuh kalah gitu, salah di atas kertas. Prediksi yang kita buat bisa salah. Kalau eksekusi lapangannya ternyata salah juga gitu. Dan eksekusi lapangannya itu pengaruh paling besar. Jadi kalau misalnya gue nih dapatnya ya, jangan kebaikan teori deh lu praktekin dulu gitu. Tapi lu mikir juga pas praktekinnya, jangan buta-buta juga nih nembak. Kayak tadi kan, nembak 1 dapet 3. Mungkin kalau di gue nih, gue mikir cuma nembak 1 dapet 3, tapi nggak gue tembak musuhnya. Sama aja kan? Sama aja. Ini cewek kali maksudnya? Bukan tahu. Masa nembak 1 dapat temennya. Itu bukan gitu maksud gue nembak 3 nggak dapet 3 jadi gitu sih yang concern gue tuh ya tadi kayak di atas kertas tuh mungkin kalau gue ngedeketin dia mungkin gue dapet atau kalau misalnya gue nyari kerjaan di atas kertas gue dapet tapi pas praktek lapangannya gue nggak bisa kerjanya gue nggak dapet juga jadi kayak tetap harus ada dari Om Eldi bilangin tadi tuh gue harus tetap berpikir dulu sebelum bertindak kemudian apa yang gue lakukan tuh harus sesuai gitu sama apa yang distrategikan. Gue ngerti nih, soalnya nih, ini anak-anak ITB nih yang sombong-sombong nih. Di atas kertas kan bagus tuh. Di atas kertas enggak. Iya kan? Jadi ya udah. Maksud gue tuh harus kayak gitu, Chan. Jadi harus tahu lapangan sama teori. Harus tahu lapangan sama teori. Karena kalau tahu lapangan doang sebenarnya ya oke lah, bagus. Cuman ya kalau nggak tahu teorinya juga ya pasti nggak bisa. Nggak jalan. Padahal kan sebenarnya teori-teori itu ada karena ada di lapangan nih. Iya. Ya, soal antropologi tadi, soal psikologi sosial tadi, itu kan teori tapi bagaimana kita lihat di lapangan dan kemudian kita bermanuver dengan keadaan itu. Iya benar. Sebenarnya nih jujur nih, ini pengalaman gue pribadi sih. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya psikologi sih di lapangan sih sebenarnya jujur. Iya. Gimana kita, misalnya kan ya, gue mau jadi bos nih, bagaimana caranya gue kendaliin orang di bawah gue. Maksudnya ya tarik ulurnya itu harus ada tuh. Gak bisa lu cuman pukul terus kagak bisa. Harus tiga-tiganya, psikologis, antropologis sama sosiologis. Iya. Cuman yang paling penting menurut gue tetap psikologi. Karena gini Chan, pengalaman gue nih Chan, gue tuh dari lahir gue udah pindah-pindah Chan. Oh gitu? Iya, gue lahir di Medan. Terus gue pindah ke Siantar. Oke. Itu gue playgroup tuh, TK gue pindah ke Lampung. SD gue ke Jakarta, SMP SMA ke Medan lagi, kuliah di Bandung gitu kan. Waduh. Gua kira sampai Jayapura sana dia tahu gitu. Nggak pernah gue kemana oke nih. Nah dari situ tuh menurut gue yang paling, kalau dari lu kan psikologis, dari gue antropologis Chan. Karena gimana tuh? Ketika psikologis gue, mental gue misalnya kuat nih, ataupun sosiologis gue ya bisa lah gue bisa, tapi gue nggak tahu budaya, gak diterima gue sama orang-orang. Iya juga ya. Gak diterima gue sama orang-orang. Gue dari omongannya pakai logat aku kau sampai aing maneh ada gue itu gue harus bisa nyesuaiin. Iya bener gue juga kan gue orang Makassar ya. Bukan ke Jakarta Makassar. Ngomong gue lu. Apa? Gue itu pas datang Jakarta tiba-tiba ngobrolnya gue lu. Gua lu. Tapi gitu. tuh ada adaptasi nggak untuk jadi gua lu itu? Iya, maksudnya pasti awal-awalnya gue masih ada logat gitu, logat Makassar. Cuman pakai mie ya? Iya. Mipo dan karena pengalaman gue gitu Chan, pas gue pindah SMP ke Medan, orang-orang tuh nggak suka sama gue ketika gue ngomong pakai gue lu.
Oh iya. Nggak sopan kali ya? Iya. Secara antropologi itu nggak cocok gitu ya? Antropologi nggak cocok. Lo dijauhin gitu. Dijauhin gua. Oh. Apaan sih orang sosokan Jakarta kayak gitu. Oh, malah dipikir sombong ya? Dipikir sombong. Oh. Jadi dia antropologi itu. Kalau menurut gua aja, kalau menurut lu psikologi. Iya. Ya sebenarnya semua penting. Oh penting lah ya. Mempelajari, iya, dan mereka sering mengatakan psikologi bagaimana kita untuk mengetahui kejiwaan. Yang gue maksud psikologi di sini bukan psikologi one by one gitu ya, Iya. bukan psikologi lo sakit jiwa gitu kan bro. Ini psikologi sosial ya, bagaimana rasa masyarakat ya, rasa kejiwaan masyarakat itu kan kita mesti ngerti. Atau dalam hal ini kalau kita kerja, rasa kejiwaan konsumen, gitu kan ya, kita mesti ngerti. Karena antropologi kan budaya yang berulang, mempelajari, ya kan. Kemudian sosiologi kan mempelajari bagaimana struktur sosial yang ada di situ, bukan hanya struktur, tapi interaksi yang terjadi di situ, yang hidup di situ. Ketiga-tiganya amat penting. Yang menurut gua adalah itu tidak pernah, atau sepengetahuan gua, orang di kita nih di Indonesia ada ya, tidak pernah membicarakan itu. Yang kita bicarakan tuh ya ilmu dagang pasti, ya kan, bisnis pasti. Tapi kalau kita diskusi aja misalnya, secara sosiologi ini cocok nggak ya? Secara psikologi cocok nggak ya? Secara antropologi gimana ini kita masuk sini? Gue kasih contoh satu dalam bekerja. Tahu departemen namanya collection ya? Oke. Di salah satu bank dulu tempat saya kerja, orangnya masih hidup nih, teman gue. Ya. Sorry, collection itu apa? Collection tuh gini. Kalau bank itu kan tempat orang ngambil kredit, artinya dia utang kan. Nah, collection itu adalah pihak yang memastikan hutangnya terbayar. Bahasa halusnya, atau nagih bahasa kasar. Kolektor lah ya. Masih kolektor. Ini kan kolektor nih bro, ya. Ini kolektor. Jadi dia ditempatkan di Jawa Tengah sebagai head collection. Sebelumnya ada di Jakarta bos, tapi bukan head. Jadi mungkin pangkatnya masih supervisor gitu ya. Tapi karena prestasinya bagus di Jakarta, taruh di Jawa Tengah bos. Di Jawa Tengah dalam 3 bulan itu timnya 5 kali bubar bos. Karena dia gaya Jakartanya main bawa aja ke sana. Jadi success story di satu tempat, nah ini pelajaran lagi. Nggak menjamin ketika diimplementasikan di lain tempat menjadi sukses juga. Mungkin ada unsur-unsur yang menjadi substansinya, tapi dia harus disesuaikan dengan kondisi tempat itu. 5 kali bubar itu karena nggak tahan. Karena kalau di Jawa Tengah itu, kalau mau komandoin orang, itu kecuali tentara kali ya, kalau dalam masyarakat sipil, ya lu mesti perhatikan dia juga. Misalnya, Pak Fahmi, misalnya anak buah gue nih Fahmi, gimana keluarga? Baik ya Pak Fahmi, kita punya target seperti ini, Pak Fahmi, kita, jadi mesti disentuh gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kan lu kagak jalan gitu. Misalnya orang Jakarta, Sen, lagi Sen, gue gak mau tahu. Lu ngerti gak? Nah, kalau cara gini gue kasih ke lu di Jawa Tengah, lu bilang gini, bos gue gila. Nah, ini pentingnya kita nih, pentingnya belajar dari Vietnam ini gitu loh, ya kan? Di atas kertas, bosnya waktu pindahin dia ke sana, ini anak sukses. Di Jakarta dia sukses, apalagi kota-kota di Jawa Tengah. Ternyata beda. Susah juga ya. Nggak susah, menarik kalau menurut gue menarik. Iya, menarik, tapi sebenarnya sulitnya itu kalau menurut gue ya, karena lu kalau mau kemana-mana tuh harus peduli itu. Dibandingin kalau kita kan selalu mikirnya kayak gini, gue yang penting cuan. Karena kita Indonesia. Karena kita Indonesia. Kita terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya yang terwarisi ratusan tahun. Beda kalau lu di Eropa. Mungkin di Cina ada juga budaya-budaya yang beda ya, tapi nggak terlalu diversity kayak di sini gitu loh. Diversity tinggi gitu. Tinggi bro. Lu bayangin ya, Sumatera itu kan cuma seujung rambut dari ibaratkan di peta nih. Itu aja udah beda. Ini sih logik ya. Iya, beda. Gitu kan ya. Kalimantan, Sumatera, dia sebelahan bro. Itu beda jauh men. Banyuwangi sama Bali jauh. Nah inilah kekayaan kita yang kita mesti pelihara, tapi juga menjadi sesuatu
PR buat kita karena kemana-mana ya kita mesti mempelajari itu semua. Belanda pelajari itu dan itu key of success. Kunci keberhasilan mereka menguasai karena mereka menguasai itu. Makanya orang Indonesia, lu jangan belajar itu. Ilmu gua. Kurang ajar. Makanya nih, wah ini ada lagi nih yang mau baku nih. Makanya lu kalau jadi orang tua nanti kayak orang tua kita lu. Pergi lu dari rumah, merantau lu biar sukses. Oh, itu maksudnya. Iya, itu maksudnya tuh. Lu merantau biar sukses. Itu maksudnya. Karena lu banyak belajar tuh kalau merantau. Iya. Belajar kelaparan tuh. Belajar susah. Belajar kalau ada kesulitan sendiri sama ngobrol lingkungan. Iya. Buat gua, kenapa topik ini penting buat baik kita berbisnis ya, bekerja ya. Kita karyawan aja ya. Kita terperangkap dalam kemampuan teknis kadang-kadang. Yang penting kita bisa begini. Padahal kunci keberhasilan itu banyak dalam kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan semakin kalian nanti generasi kalian, kau ini kan 3 tahun lagi udah mau pensiun, 55 3 tahun lagi bos, ya? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, 3 years, usia SMA, SMP. Nah, kalian akan menempuh perjalanan yang panjang dan kalian tinggal di Indonesia, maka ini satu modal. Kemana-mana itu bawalah bagaimana budayanya. Bukan berarti lu menjadi larut dalam budaya itu yang bukan karakter lu, bukan, tapi mempelajari supaya pekerjaan kalian akan lebih mudah dilakukan dan lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Yang saya bilang tadi, kalau collectionnya cara dia pendekatan itu nggak akan bubar timnya, men. Nggak akan bubar. Kenapa? Karena dia pendekatan yang udah ada. Gitu ya. Nah, ini yang penting. Belajarlah pada Vietnam yang mempelajari semuanya secara komplit, membungkus dengan satu strategi, membuat Goliath terjengkang. Iya, gua kata David lawan Goliath. Exactly. Kalau dari Mami masih ada yang mau ini gak? Gak ada sih, Cen. Udah terilhami. Tapi kalau saya lihat nih Om Meldi masih mau ngobrol nih. Gue mau bilang satu ya. Gue senang sama orang Vietnam ya. Karena ini basic. Dulu belajar ya. Belajar ini nih. Belajar berantem lagi gitu kira-kira ya. Walaupun nggak bisa berantem, temen yang bisa berantem yang ngajarin. Kalau lo dikepung, jalan satu-satunya untuk lolos dari kepungan adalah kepung balik. Lo dikepung, jalan satu-satunya adalah kepung balik. Lo ngerti gak maksudnya? Nah, Vietnam dikepung sama Amerika, bom segala macam. Tapi dia kepung balik secara individu. Orang-orang yang diterjunkan jadi takut. Orang-orang jadi trauma. Itu cara kepung balik mereka. Bukan mereka keluar dari kepungan itu ke secara teritori, tapi orang yang datang ke sana yang bermaksud mau ngepung malah dikepung sama dia. Lo ngerti gak maksudnya? Lu kepung nih, lu dikepung nih, lu kepung balik. Orang yang ngepung lu, yang mau ngepung lu, malah lu ancam balik. Itu strategi kemenangan. Gue pernah dulu ya waktu SMP digebukin orang nih, ada kali 4 orang. Bak, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi gue itu pelajaran ya. Gue cuma kepung balik 1 orang men. Jadi gue piting ya, gue bilang udah gue cekek nih. Kalau lu pukul gue lagi, mati ini anak nih gue bilang nih. Lo ngerti gak? Nah, ini contoh nggak bener lah. Tapi ini strategi ya. Strategi kalau kita dikepung, kita kepung balik mereka. Yang dilakukan Vietnam kan itu. Dia dikepung nih. Wah, lu takut lu. Amerika yang takut bro. Ya. Nah ini juga kita gitu dalam kita melakukan kerjaan, dan kita melakukan apa, bukan berantemnya nih ya, bukan berantemnya, tapi berstrategilah dengan benar secara seluruh disiplin ilmu supaya kita memenangkan perjuangan kita. Baik itu perjuangan kalian sebagai karyawan yang meniti karir, pengusaha, nggak usah cari muka. Yang penting di strategi itu pasti kerjaan lo beres. Bos lo juga kan sayang sama lo kalau kerjaannya beres. Gitu bro kira-kira. Ibarat di kerjaan
bisa dong kayak ngepung balik itu, jadi misalnya di kerjaan nih, gue dikasih kerjaan, tapi saking cepet Suruh syuting. terus saya gue cepet nih ngerjainnya, terus jadinya gak gue cepet ngerjain, gue langsung balikin. Lu intimidasi gue, misalnya gue kasih lu kerjaan, lu tuh cepet kerjaan nih, wah gue bilang, wah gue suruh ngasih kerjaan dia lagi nih, gue bilang udah gara-gara kerjaan, kan kelihatannya begitu ya. Bener Bisa ya. Jadi Ya mudah-mudahan menginspirasi nih kalau gue orang kerja Vietnam harus kepada cepet. kehidupan kita. Ya, Oke lah. gimana nih? Alhamdulillah gue. Makanya jangan jadi kayak anak ini lo, mentang-mentang lulusan bagus. Gak ada ya guys. Oke deh. Oke bos, ya siap ya. Thank you ya Om Thank you so Meldi much tentang apa ya ilmunya mengenai perang. Jansen, thank you so much ya. Thank you juga Mudah-mudahan nih. pemirsa juga bisa nikmatin dan mengambil yang bagus-bagus aja. Iya. Kalau yang Berantem jangan. yang lah bagus ya. jangan, itu contoh doang. Iya. Gitu kira-kira ya. Oke, Sip. thank you semuanya ya. Thank you semua. Orang lama, Kisah lama mengawal peradaban baru.